mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh lagi beribadah kepadamu Tuhan. Karena Engkau menghendaki supaya kami beribadah kepada hari yang Kau kuduskan, yaitu hari ini. Dan kami datang sujud syukur kepadamu, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu, bahkan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sangat bersukacita Tuhan ketika kami datang beribadah kepadamu, karena kami diberi kesempatan untuk memuji Allah yang besar, menyembah Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mendengarkan lagi sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah maksud-Mu dalam pemberitaan firman ini bagi kami semua umat-Mu di tempat ini. Bahkan yang akan mendengar nanti melalui media sosial, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah roti yang bisa mengenyangkan tubuh rohani kami dan juga tubuh jasmani kami, dan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Sebab Engkau berfirman, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka yang sakit. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu membangkitkan iman kami, membangunkan iman kami, menimbulkan iman kami, hingga kami semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami sudah duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami, dan kami sudah buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan kami bersatu hati mengusir segala kuasa-kuasa roh jahat, roh setan, roh iblis yang mengganggu pemberitaan firman Allah, yang mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, mengusir kau setan iblis, enyah kau dari tempat ini dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Kalau roh pengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan, segala roh-roh pencuri firman Allah kami usirkan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan darah Yesus bentengi pemberitaan firman Allah. Darah Yesus bentengi kami semuanya. Darah Yesus bentengi rumah Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah siap menyambut firman-Mu, dan kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua silakan duduk. Dan kita dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini sungguh tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei. Baik saudara, mari kita konsentrasikan pikiran dan hati kita kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 13. Matius pasal 13. Saya akan membacakan Matius pasal 13. Saudara bisa mengikutinya dari Alkitab saudara. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30.
Saudara bisa mengikutinya dan menyimaknya ayat per ayat dari perikop ini. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Judulnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saya akan membacakan mulai ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya, dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudara, di sini perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Sangat jelas di sini bagaimana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hal kerajaan sorga itu, yaitu tentang lalang di antara gandum. Di sini sangat jelas kita mengetahui ceritanya ini, saudara. Dan cerita ini adalah sebuah kisah kejadian yang terjadi di dalam kehidupan nyata bagi manusia. Yaitu, saudara, yang pertama di sini bahwa Yesus itu menabur benih yang baik. Yesus itu menabur benih gandum, benih yang baik, yang berguna bagi manusia. Tetapi ketika benih gandum itu ditabur dan mulai tumbuh, ternyata datang juga benih-benih lalang. Tumbuh juga benih-benih lalang. Lalu para yang punya tanaman tadi, yang melihat bahwa Tuhan menabur gandum itu, murid-murid Yesus itu yang melihat Tuhan menabur benih yang baik gandum tadi, ternyata ada ikut tumbuh rumput lalang. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, bukankah benih yang baik, benih gandum yang kau tabur, Tuhan? Mengapa ada ikut lalang yang tumbuh di ladang itu? Di ayat 26 dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu.
Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ini memang sungguh mengherankan. Mengapa bisa datang lalang itu? Sedangkan yang ditabur, pada waktu menabur pun tanah sudah dikondisikan semua keadaan bersih. Tidak ada lalang rumput lagi. Tetapi ketika ditabur benih gandum itu, ketika mulai dia bertumbuh kembang, gandum itu, kenapa bisa datang juga ikut tumbuh lalang? Ini sangat mengherankan bagi murid-murid itu. Dan juga bagi kita pun mengalami ini. Dan kita mengetahui hal ini bahwa kejadian nyata dalam kehidupan pun seperti ini. Lalu murid-murid bertanya, dari manakah lalang itu? Lalu di ayat 28 dijawab oleh Tuhan itu, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Wah, betul-betul musuh ini adalah iblis. Memang betul-betullah iblis itu penabur benih yang tidak baik, yang merusak. Bukan saja manusia yang dirusak iblis, tanam-tanaman pun, tanam-tanaman yang baik pun, iblis itu mencoba juga merusaknya dengan menaburkan benih lalang. Sangat jelas di sini ayat 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Siapakah musuh yang dimaksud ini? Adalah iblis, setan. Bukan manusia. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29 apa jawabnya? Tetapi ia